Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya ya teman-teman ya. Amin ya robbal alamin. Dan teman-teman, selamat datang di channel Nurul Autonet. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada kalian semua karena telah mengklik video ini dan telah subscribe, like, dan share serta klik notifikasi tombol lonceng untuk video-video saya terbaru. Terima kasih banyak atas supportnya selama ini teman-teman sekalian. Beranjak ke 3000 subscriber ya meskipun viewernya sedikit, terus meskipun subscribe-nya juga segitu-segitu aja, tetap semangat. Saya niatnya ingin memberikan atau membagikan atau sharing informasi-informasi terkait dengan otomotif dan dunia atau lembaga keuangan gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jika teman-teman saat ini ingin membeli atau berencana ingin membeli mobil dan itu adalah mobil untuk keluarga, atau misalnya teman-teman ingin mobil LSUV tetapi ingin bernuansa keluarga 3 seater seperti itu, maka pilihan yang benar adalah Xpander Cross teman-teman. Mengapa? Bukan karena semata-mata saya di Mitsubishi teman-teman. Mengapa? Kan seperti itu ya. Kalau misalnya saya berikan penjelasannya, ada 3 pertanyaan teman-teman yang memang harus menjadi pertimbangan teman-teman ketika ingin membeli sebuah mobil seperti itu ya, apalagi mobil LSUV seperti itu ya, atau medium SUV. Yang pertama adalah harganya berapa ya, apakah dengan harga segitu Anda mendapatkan benefit yang cocok seperti itu. Jadi yang pertama adalah, katakanlah kalau misalnya Xpander Cross yang premium package, saya berbicara di bulan Mei, sekarang tanggal 2 bulan Mei 2020. Jadi harganya masih 298 ya. Kalau untuk yang warna putih tambah 1,5 juta berarti 299.500 rupiah. Saya berbicara di harga ini di bulan Mei 2020 awal tanggal 2. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman melihat video ini di bulan depan, Juni, atau misalnya di tahun depan dengan harga yang berubah, tentunya tidak menjadi patokan. Yang menjadi patokan adalah di bulan ini, seperti itu. Bentar, gelap. Gitu ya, teman-teman sekalian ya. Misalnya, apakah dengan harga 298 juta itu apa saja sih kelebihan dari Xpander Cross? Atau misalnya dengan harga sekian kelebihan dari unit-unit yang lainnya itu apa saja? Maksudnya mobil lain, katakanlah XL7 misalnya, kalau di Honda itu ada BRV, kalau di di Honda ada BRV, di Toyota sama Daihatsu ada Rush sama Terios. Apa saja sih kelebihannya dengan harga segitu? Worth it kah? Pantaskah seperti itu ya? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana dengan kenyamanannya? Ya, kenyamanan dari, ya khususnya saya membahas Xpander Cross. Jadi kenyamanan Xpander Cross itu seperti apa? Dan yang terakhir yang paling penting nih teman-teman sekalian, bagaimana dengan pelayanan after sale service-nya? Apakah worth it dengan harga segitu atau tidak? Seperti itu teman-teman sekalian. Oke, barangkali ada teman-teman yang ingin memesan Xpander Cross di bulan ini atau Xpander biasa facelift 2020, bisa menghubungi saya ya teman-teman ya. Dan teman-teman sekalian, pertanyaan yang pertama kita akan jawab. Yang pertama, dengan harga 298 itu 8 juta ya, apa saja kelebihannya teman-teman? Yang pertama, kelebihan daripada
Expander Cross dengan harga 298 juta. Yang pertama dia desainnya futuristik. Yang pertama futuristik dalam artian dia mengusung konsep dynamic shield. Itu yang pertama. Bisa dilihat di gambarnya. Ini seperti desain masa depan ya teman-teman ya. Yang kedua adalah dia sudah memiliki yang namanya cruise control teman-teman. Nah, yang ketiga, jadi cruise control itu teman-teman, saya jelaskan dulu. Cruise control itu adalah fitur untuk mengendalikan kecepatan melalui setir teman-teman. Melalui setir. Jadi misalnya teman-teman kalau misalnya berada di jalan tol dan perjalanan jauh, capek nih nginjek gas, nah teman-teman bisa klik cruise controlnya di kecepatan 60 atau 80 km per jam. Tinggal dimainkan tuasnya. Di situ ada tuasnya, di setir bagian kanan itu ada tuasnya. Jadi tinggal dimainkan saja ke atas untuk menambah, ke bawah untuk mengurangi, dan cancel atau langsung injak rem atau gas, dia akan secara otomatis menonaktifkan cruise control. Yang ketiga adalah leather seat. Ya, leather seat ini adalah cover body. Leather seat ini adalah cover jok teman-teman yang memang terbuat dari kulit seperti itu teman-teman. Jadi kulitnya kulit asli teman-teman. MBTEC juga teman-teman. Kemudian di smart di yang keempat ya. Yang keempat adalah di bagian head unitnya dia ada smartphone connectivity. Jadi bisa langsung teman-teman. Kemudian yang kelima adalah dia ada emergency stop signal atau ESS. Apa itu? Ketika teman-teman ngerem mendadak, maka lampu hazardnya akan kebit-kebit ya. Akan nyala teman-teman lampu hazardnya. Kemudian selain itu dia ada cover engine. Ini penting teman-teman, cover engine di depan untuk menjaga kerapian mesin biar nggak kotor kayak gitu ya. Masa mobil 200 jutaan nggak ada cover engine-nya, ya kan? Harus ada cover engine. Kemudian di bagian tengah, baris tengah, dia luxury. Luxury itu artinya mewah, teman-teman, mewah. Dan juga dia ada armrest-nya di tengah-tengahnya. Jadi bisa kayak ini ya. Jadi kalau yang belakang duduknya ada armrest-nya. Jadi ada bahasa biasanya itu namanya itu sendenan ya kalau bahasa Jawanya, sendenan tangan kayak gini, jadi enak gitu loh teman-teman sekalian. Nah, itu untuk fasilitas dan fitur-fiturnya teman-teman. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan kenyamanannya Expander Cross? Teman-teman tidak usah khawatir terkait dengan kenyamanan maupun performa maupun keiritannya. Karena yang pertama mesin daripada Expander Cross itu 1,5 liter dengan 4 silinder atau 1500 dengan 4 silinder teman-teman. Terus untuk torsinya dia 105 PS ya per 141 Nm. Ini berbeda dengan kelasnya. Katakanlah kalau misalnya XL7 ya teman-teman ya. XL7 kalau dari mesin sama, kita 1,5 liter sama 4 silinder, tetapi untuk torsinya dia 105 PS per 138 Nm. Jadi lebih hemat, tetap Expander Cross dengan tenaga yang mumpuni seperti itu teman-teman. Kemudian dari segi dimensi teman-teman. Dari segi dimensi, untuk Expander Cross itu punya ground clearance 225 mm. Ya, 225 mm. Kalau kita bandingkan dengan rival di sekelasnya, maka ini sudah lebih tinggi baik daripada Rush, Terios maupun XL7. XL7 aja hanya 200 mm ya, hanya 200 mm teman-teman. Kemudian untuk panjangnya, Expander Cross 4500 mm. Lebih panjang daripada XL7 yang dimana 4450 mm kalau saya nggak salah, 4500, jadi lebih tinggi 50 mm ya, lebih panjang 50 mm kayak gitu. Nah, untuk lebarnya Expander Cross 1800 mm, untuk tingginya 1750 mm, menggunakan velg dual tone 17 inch serta memiliki shark fin antena.
terus kemudian menggunakan lampu LED dari depan, lampu utama ya, lampu kabut serta lampu belakang. Terus kemudian di bagian setirnya dia sudah bisa tilt steering sama teleskotik teman-teman. Itu sih teman-teman kalau untuk jawaban yang kedua, bagaimana dengan kenyamanannya Xpander Cross ini. Jadi sudah pasti teman-teman, apalagi dia yang namanya ada armrestnya di belakang ya, pasti nyaman teman-teman. Selain itu dia juga ada fitur misalnya recliningnya di supir, dia bisa ini maju mundur, naik turun sama reclining. Terus kemudian setirnya naik turun sama tilt steering sama teleskotik teman-teman. Jadi secara fitur sudah dipastikan untuk sekelas LSUV itu untuk mobil di bawah 300-an itu sudah nyaman sekali dan sudah worth it sekali gitu. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana dengan after sales service-nya? Apakah sesuai dengan harganya, yaitu 298 juta. Nah, tenang saja teman-teman, Mitsubishi itu tidak akan mungkin mengecewakan customer-customernya. Seperti itu teman-teman, Mitsubishi. Mengapa? Apalagi khusus Xpander Cross maupun Xpander biasa, after sales service-nya itu terjamin aman teman-teman. Teman-teman mendapatkan fasilitas garansi kendaraan 3 tahun atau 100.000 km teman-teman. Ya ini lumrah sih ya, maksudnya di yang lain juga ada, XL7 ya juga dapat, Terios juga dapat, Rush juga dapat, kan seperti itu untuk garansi kendaraan teman-teman. Kemudian yang nggak dapat itu garansi biaya jasa dan spare part teman-teman. Kalau misalnya kita di Mitsubishi dapat 50.000 km atau sampai 4 tahun plus paket Smart Gold Package. Apa itu Smart Gold Package? Teman-teman bisa lihat di sini di video saya, biar saya tidak menjelaskan terlalu banyak ya. Atau bisa lihat linknya di bagian deskripsi teman-teman. Apa itu Smart Gold Package teman-teman? Kemudian dapat juga asuransi jiwa teman-teman. Asuransi jiwa di tahun pertama selama 1 tahun berarti teman-teman di tahun pertama. Apa saja yang bisa diklaim? Teman-teman juga bisa cek video saya di sini atau di bagian deskripsi untuk linknya teman-teman sekalian. Kemudian ada asuransi ban teman-teman. Bayangkan ada asuransi ban. Ada juga asuransi aki teman-teman, baterai. Bayangkan di mana dapat beli mobil Anda dapat asuransi ban, ya kan? Anda dapat asuransi ban. Bagaimana cara klaimnya? Misal selama bannya itu masih baru ya, misalnya masih berapa gitu loh, berapa tahun gitu atau berapa kilometer atau 50.000 kilometer misalnya, ternyata pecah nih bannya, dar gitu. Pasti diganti teman-teman bannya. Pasti diganti seperti itu. Nah, teman-teman, jadi itu untuk penjelasan saya terkait dengan mengapa Anda harus membeli Xpander Cross atau Xpander tipe GLS, GLX ya, GLX, GLS, Exit, Sport sama Ultimate, baik yang lama maupun yang facelift. Yang lama udah stop ya, udah habis kayaknya, masih ada stok sisa sedikit, paling lagi 3 unit palingan. Ya kayak gitulah teman-teman. Pokoknya yang facelift 2020 Xpandernya atau Xpander Cross ya, karena itu tadi. Jadi banyak benefit yang teman-teman dapatkan. Belum lagi teman-teman, belum lagi promo kredit dengan bunga 0% atau dengan bunga minim. Bunga minimnya itu bunganya 6, sekian persen. Kalau biasanya kan leasing kan biasanya 7, bukan 7 ya, 8 malahan ya, 7, sekian persen. Kalau kita ini bisa bunga minim 6%, bahkan bisa 3%, bahkan bisa 0% untuk bunganya. Tentunya ada syarat-syaratnya dan ketentuannya ya. Teman-teman bisa lihat linknya di bawah atau di sini untuk video terkait dengan perhitungan itu. Bukan perhitungan sih, penjelasannya teman-teman ya. Kayak gitu teman-teman sekalian. Jadi dijamin teman-teman kalau untuk membeli Xpander itu tidak akan rugi teman-teman. Oke, ketika teman-teman sudah menentukan pilihan Anda untuk membeli mobil apa yang ingin dibeli,
Kalau misalnya teman-teman sudah menentukan pilihan untuk membeli mobil Expander dan kebetulan teman-teman adalah tinggal domisilinya di daerah Jawa Timur atau di daerah Malang, baik itu Malang Kota maupun Malang Kabupaten ataupun Kota Batu ataupun dekat-dekat daerah Malang Raya seperti Blitar, Kediri, Nganjuk misalnya, atau Trenggalek atau Tulungagung, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, cepat hubungi saya Dayat Mitsubishi di nomor 0822 3152 4061. Jadi nanti khusus untuk pelayanan nanti kita bisa by phone dulu. Kalau untuk area Malang Raya nanti kita bisa janjian untuk ketemuan. Tapi kalau untuk di luar area Malang Raya kita by phone aja dulu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah fix, baru kita nanti akan bertemu secara langsung atau saya akan ke sana ke rumah atau ke tempat teman-teman sekalian gitu. Terima kasih banyak teman-teman sudah mampir di channel Nurul Auto.net dan terima kasih banyak sudah like, subscribe dan share video-video saya. Jangan lupa teman-teman klik notifikasi lonceng juga agar teman-teman dapat updatean video terbaru dari Nurul Auto.net. Seperti itu. Sekali lagi teman-teman terima kasih saya ucapkan, semoga puasanya lancar selalu dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.